Ya, jadi mungkin ada dua Mas yang akan saya masih berkaitan dengan Yusuf Mansur, ya kan, berkaitan dengan batu bara ini ada nanti satu lagi mungkin akan menyusul, satu lagi mengajukan gugatan perdata terhadap Yusuf Mansur dan kawan-kawan, dan kemudian ada perkara lain juga nanti juga berkaitan dengan pidana, itu akan kami buat laporan pidana. Udahlah, gila, mau sampai kapan sih? Jody masih punya kesempatan loh, Jod. Saya kasih tahu Jody, masih punya kesempatan. Gini, Jod, warungmu banyak, ya. Kamu tuh pinter, kamu baik hati, kamu cerdas, dan kamu juga saya pastikan tetap kaya kok kalau kamu pisah dari Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lita Walid. Setelah kekalahan Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Bogor, di mana di sana penggugatnya adalah Ibu Ili Siti Rohmah dan pengacaranya adalah Pak Zaini Mustafa, di mana Yusuf Mansur dan kawan-kawan dituntut untuk kemudian membayar ganti rugi sebesar 4.075 miliar. Setelah kekalahan tersebut tidak berhenti, gugatan tidak berhenti, teman-teman. Pak Zaini Mustafa akan kemudian melanjutkan dari para penggugat-penggugat lain, dari korban investasi batubara yang lain, yang nominalnya mungkin lebih besar, teman-teman. Jadi apa yang akan dialami oleh Yusuf Mansur ini insya Allah tidak akan berhenti, teman-teman, karena masih mengantri 248 penggugat yang insya Allah akan menggugat Yusuf Mansur, teman-teman. Dan juga Pak Zaini Mustafa mengatakan bahwa akan melaporkan Yusuf Mansur ke kepolisian karena ini ada unsur pidananya juga, teman-teman. Ya, jadi mungkin ada dua Mas yang akan saya masih berkaitan dengan Yusuf Mansur, ya kan, berkaitan dengan batu bara ini ada nanti satu lagi mungkin akan menyusul, satu lagi mengajukan gugatan perdata terhadap Yusuf Mansur dan kawan-kawan, dan kemudian ada perkara lain juga nanti juga berkaitan dengan pidana, itu akan kami buat laporan pidana. Nanti kami kabarkan juga. Baik. Ya. Mustafa, nanti kita sedang kami susun, gugatannya sedang kami susun, kemudian laporan pidananya, alat buktinya juga sedang kami kumpulkan, mudah-mudahan bisa terrealisasi secepatnya. Yang perdata bisa segera didaftarkan, kemudian yang pidana segera bisa dibuat laporan polisi, gitu. Ya. Ini nggak main-main ya, udah pidana ya maksudnya, Pak? Iya. Ya, Yusuf Mansur ini akan babak belur dihajar oleh Pak Zaini Mustafa dengan berbagai kasus yang nantinya akan terus dilaporkan, teman-teman. Nah, saya teringat pesan dari Pak Iqbal yang waktu itu diwawancari oleh Pak Darso Arif, dan ini sudah beberapa kali kami review. Pak Iqbal ini berpesan kepada Jody Brotoseno untuk kemudian memisahkan diri dari Yusuf Mansur, gitu. Karena sepertinya ini pesan yang mau disampaikan oleh Pak Iqbal bahwa Yusuf Mansur ini justru mengganggu kredibilitas daripada Jody Brotoseno, gitu. Terbukti hari ini Jody Brotoseno sudah beberapa kali disebut namanya, gitu, dan warung Stick and Stick ikut kemudian diboikot. Kenapa, teman-teman? Karena Yusuf Mansur pernah mengatakan dia bergabung di warung Stick and Stick di tahun 2010. Terlepas dari seperti apa tali temali masalah keuangan mereka, kalau misalkan Jody Brotoseno ini tidak segera untuk kemudian memisahkan diri dari Yusuf Mansur, maka akan ikut terkena dampak dari Yusuf Mansur efek, gitu. Karena seperti yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa bahwa dia tidak akan berhenti untuk menggugat, dan memang orang-orang ini punya hak untuk menggugat, gitu, karena mereka dirugikan, teman-teman. Tidak mungkin kemudian orang-orang ini kita suruh diam sementara hak mereka masih di tangan orang lain. Bukannya kemudian mereka ujuk-ujuk juga masukkan laporan ini ke pengadilan. Sudah ada mubahalah, sudah ada tabayun, sudah ada somasi, dan segala macam, tapi tidak diindahkan oleh Yusuf Mansur, sehingga kemudian kasus ini masuk ke ranah meja hijau, teman-teman. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa seharusnya Bapak Jody sebagai pemilik utama, pemilik awal dari warung Stick and Stick ini mau mendengarkan masukan dari Bapak Iqbal untuk kemudian memisahkan diri dari Yusuf Mansur. Walaupun seperti apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal bahwa akan sulit dan akan banyak resiko dan tantangannya, gitu, karena memang mungkin ini tali temali mereka masalah duit ini sudah sangat rumit dan sangat mengakar sekali. Tapi mau tidak mau, kalau mau terus bersama, ya akan terkena dampak dari Yusuf Mansur efek, teman-teman. Saya yakin insya Allah suatu saat akan terbongkar sesuatu hal yang disembunyikan
yang namanya bangkai tetap aja akan tercium, teman. Jody ini orang baik yang mana masuk sebuah toilet, toiletnya pesing, kemudian duduk, dia nggak ngerokok. Cuman ini analogi ya. Jody itu masuk sebuah toilet, dia mau melakukan BAB, toiletnya itu pesing, kemudian dia menyulut rokok. Lama-lama ya, bau pesing itu tadi kalah dengan bau rokoknya itu. Akhirnya dia juga menikmati tuh berlama-lama di WC yang pesing tadi itu. Kalau saya nggak, ini pesing nih, saya cabut gitu loh. Nah jadi nggak, jadi itu bisa akhirnya terpaksa nggak terpaksa dia bertahan di sini karena ya dia bisa get along tuh beradaptasi dengan pesingnya WC ini, pesingnya si zaman ini, gitu. Jadi ya parah juga sih jadi. Karena ada tali temali persoalan duit, tali temalinya luar biasa. Tali temalinya seperti apa? Gini, Pak Darso kan seorang wartawan ya, bukan bisnismen ya. Iya. Bukan seorang entrepreneur ya. Gini Pak, di dunia usaha itu gini deh, misalnya Pak Darso sama saya ini berantem gitu ya. Tapi karena kita punya iup sama-sama gitu, misalnya di Kalimantan gitu, iup batubara ya, selama tujuan kita sama adalah uang ya kita bisa bersatu sebenarnya Pak. Walaupun saya nggak pernah nunggu rente gitu loh misalnya ya. Ya lebaran paling cuman lamis lah, cuman lip service lah. Selamat Idul Fitri Pak Darso gitu saya kirim apa, tapi sebenarnya saya benci sama ente misalnya, tapi kan sama-sama cari duit bareng gitu loh. Nah kalau Jody ini enggak, dia memang bersahabat. Kalau saya itu yang tadi itu saya sebenarnya benci sudah sekarang ini, saya udah di tingkat benci Pak. Gimana ya, udah lagi lah, kasihan loh itu yang BJB apa tuh, yang baju baru itu JBN terus yang City Hotel ya. Waduh, nggak bisa saya makanya harus segera ketemu Darso, saya beberkan. Udahlah, gila, mau sampai kapan sih? Jody masih punya kesempatan loh, Jod. Saya kasih tahu Jody, masih punya kesempatan. Gini, Jod, warungmu banyak, ya. Kamu tuh pinter, kamu baik hati, kamu cerdas, dan kamu juga saya pastikan tetap kaya kok. Kalau kamu pisah dari Yusuf Mansur, justru dia akan akhirnya nanti merana. Udah, Jody Bratosusilo dan istri pastinya. Bertanyalah pada hatimu sendiri. Di sepertiga malam, bertanyalah pada hatimu kebenaran ini. Apakah kamu akan selalu menutupi ini dan terus ikut yang pesing yang bernajaman itu tadi, atau kamu berani seperti saya keluar dari organisasi ini? Saya sebut organisasi Pak. Jody, saya masih sayang kamu kakak aku, kamu abang aku Jody. Jadi kamu tetap kaya. Aku tetap kaya kok walaupun aku udah nggak sama organisasi ini. Udah Jody, udah kamu gentleman aja bilang sama si Jaman. Bla 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 bla. Memang kamu pasti akan kena pidana juga, pasti kena pidana. Jody ini usahanya banyak, itu memang bukan dari Yusuf Mansur Pak awalnya Pak. Memang udah terlahir dari keluarga kaya. Sekarang makin kaya lagi, tapi kayaknya dari nipu itu. Gitu loh. Kayaknya itu dari kalau ngomong nipu tuh sepertinya kayak orang kampung ya, tapi ini mereka tuh white collar criminal. Kira-kira gitu. Tapi bukan white collar juga. Gamis gamis, lebih tepatnya gamis kan. Tapi Jody nggak pernah pakai gamis tuh. Dia gaul tuh, dia ototnya kan bagus tuh, dia punya gym tuh masalah. Iya. Jadi gini deh Pak Darso, Jody itu memang baik, tapi dia udah ikut pesing sekarang. Dia tuh bingung pokoknya sekarang sebenarnya itu. Kalau saya cabut, saya takut miskin. Kalau saya di sini, saya bertaburan uang dan bermandikan uang. Tapi sebenarnya saya dosa, gitu loh. Jody tuh tahu dia dosa, dia tuh tahu. Gini Pak, kalau dari hati saya masih megang Jody daripada si Jaman ini. Jody itu orang baik. Dan mohon maaf, nggak terlalu pelit. Kalau si Jaman ini memang pelit banget. Itu yang minjem itu 5 juta di video Pak Darso itu 5 juta loh. Kalau dia datang ke saya nih, ya elah 5 juta. Saya bersihin aja tuh, keluar 10 juta malah. Serius kan dia gayanya gitu tuh, Mansur tuh. Gayanya gitu tuh. Ayo kayakan sama saya aja gitu loh. Cuman kalau banyak duitnya, banyak duit zaman sekarang sih memang. Ya, gimana dia ngumpulin segitu banyak manusia, Bos? Oke. Saya dengar kasus uang 4 miliar yang dibawa Jaman dari Malaysia yang ditahan oleh pihak imigrasi di Batam. Saya dengar itu akhirnya diamankan oleh Jody. Mas Iqbal pernah dengar nggak cerita itu? Aduh Pak Darso, kok cuma 4 miliar yang diamankan oleh Jody.
masih kurang banyak. Yang diamankan itu bukan hanya 4 miliar yang dari Malaysia, itu bukan. Hampir dari setengah bisnisnya si Jam'an itu ya Jody juga yang pegang, yang pegang asetnya gitu loh. Atau mungkin keseluruhan, saya juga nggak tahu. Tapi gini deh, tadi saya sebutkan di awal kita dialog, Jody itu adalah korunnya Jam'an. Mas Iqbal. Gini Pak, Ya. Darso, kalau mau membunuh Jam'an, bunuh dulu Jody. Katakan ke Detektif D, katakan ke Cahaya Islam, sampaikan ini ke Ustadz Tabrani, mereka itu salah sasaran. Betul, sasaran utamanya memang gini, strategi memakan bubur panas. Iya. Kalau kita makan bubur panas langsung dari tengah, nggak akan berhasil. Kitanya malah yang kemudian mencelat nanti. Dari pinggir-pinggir dulu, bos. Pinggir, kan agak dingin tuh kalau bubur itu dari pinggir. Kemudian nanti ke tengah, jebret, kena nih nanti si Ucup ini. Astagfirullah, si Jam'an ini. Pinggir-pinggir ini Jody nih. Jody sama Hamannya tadi. Hamannya siapa? Cewek tadi. Ya. Kalau cewek kesana kan dia punya ya, masih keluarga. Masih keluarga, ya. Gitu deh. Ini saya membocorkan strategi untuk memenjarakan si Jam'an. Untuk mengalahkan lah. Kalau nggak penjara itu kan pengadilan ya. Tapi minimal untuk memojokkan seorang Jam'an, caranya jangan dihajar terus Jam'annya. Kalian yang akan terpental karena dia memang sangat panas, Pak. Anda itu hajar dulu nih pinggir ini. Jody potong kakinya, Jam'an kena kepalanya. Mas Iqbal, artinya uang sedekah yang dikumpulkan oleh Jam'an dinikmati oleh Jody. Ya iyalah. Itu logika keledai. Ya. Gini, Pak. Di era pandemi yang serba susah modal, orang sampai jual rumah, orang sampai menggadaikan motor hanya untuk hidup sehari-hari. Tahu nggak? Jody malah bikin The Obong. Itu premiumnya warung steak. Warung steak itu premiumnya namanya The Obong. Kan kita bingung lah sebagai sesama pengusaha ya. Ntar dulu nih. Ini bukannya satu outlet terjual untuk nutup outlet yang lain, kok dia malah nambah outletnya. Udah gitu premium pula. Dari mana? Hari ini orang yang paling banyak uang ya Jam'an lah. Dia lebih banyak daripada bank loh, Pak. Bank perkreditan ya, BPR ya. BPR itu dikumpulin lah ada 50 biji nih sama satu Jam'an, banyak Jam'an duitnya. Saya kasih itu aja. Dia banyak duitnya. Dari 50 bank BPR, bank perkreditan masih lebih banyak duitnya Jam'an. Sekali lagi saya mau katakan teman-teman, intinya saya buat konten ini untuk kemudian mengingatkan bahwa Pak Iqbal pernah kemudian menasihati Jody Brotoseno untuk segera memisahkan diri dari Yusuf Mansur. Karena ya seperti tadi yang saya katakan di awal video, akan terkena dampak. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal bahwa mungkin Jody ini ibarat analogi orang yang kemudian sudah berlama-lama di toilet sambil ngerokok, karena bau rokok itu sampai kemudian pesing dari toilet itu hilang gitu. Mungkin karena Jody ini sudah terlalu lama berinteraksi dengan Yusuf Mansur, kemudian mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal, ikut mengelola dana sedekah dan segala macam duit apapun itu, sampai kemudian tidak merasa apapun. Tapi saya yakin seperti apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal bahwa Jody ini mungkin orang baik. Jadi sebelum terlambat, segera untuk kemudian prepare dan memisahkan diri dari Yusuf Mansur. Terlepas dari resiko dan masalah yang akan dihadapi, saya pikir kita harusnya lebih takut dengan keadilan Tuhan. Selama ini masih di dunia, masih diberi kesempatan untuk kemudian bertaubat, masih diberi kesempatan untuk kemudian berbicara, bersuara untuk kebenaran, segera lakukan itu. Sebelum Anda masuk ke lubang kubur, sebelum Anda kemudian ke alam barzah sana, apalagi kemudian sampai ke pengadilan akhirat. Padahal Anda diberi peluang yang sangat bagus untuk kemudian menegakkan keadilan, tapi Anda diam saja, maka Anda adalah bagian dari orang yang zalim, teman-teman. Jadi sekali lagi, saya pesankan kepada Jody Brotoseno, sampaikan ini pesan Pak Iqbal bahwa sebaiknya Anda kemudian berpisah dari Yusuf Mansur dan sebaiknya Anda bersuara gitu. Kalau memang Anda merasa hati nurani Anda ini ada sesuatu yang salah, karena terus terang, memakan satu peser saja hak orang itu berat timbangannya di akhirat sana. Apalagi yang kalian makan ini adalah duit-duit orang-orang yang kemudian memakan janji-janji palsu dari seorang yang kemudian dieluk-elukan di masa lalu.
Bukan satu, bukan dua orang, bukan 10, bukan 20, ratusan bahkan ribuan orang, teman-teman. Nauzubillah min zalik. Akan seperti apa nanti diadili di akhirat sana, itu sangat mengerikan sekali. Sebesar apapun pahala yang Anda kerjakan di dunia ini, teman-teman, tapi ketika banyak orang yang Anda zolimi, maka percayalah, Anda bagian dari orang yang bangkrut. Pahala Anda akan diambil, dan mungkin Anda akan memikul dosa orang lain ketika pahala Anda sudah habis diambil oleh orang-orang yang Anda zalimi, teman-teman. Maka sekali lagi saya katakan, pesan dari Bapak Iqbal untuk Jody, segera memisahkan diri sebelum terlambat dan sebelum Anda kena dampak atau Yusuf Mansur efek, teman-teman. Jadi tetap boykot Warung Steak and Stick. Salat Al-Walid. See you on the next videos.